Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang saya hormati saudara kita PLT Ascot Kota Jakarta, yang saya hormati saudara atau rekan-rekan media yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita, terima kasih atas kehadirannya. Dan semua Bapak dan saudara sekalian, tim panitia KLB Ascot Kota Surakarta. Yang selanjutnya, pertama dan utama, marilah kita menjadikan syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu di ruang sidang pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surakarta, yang mana akan disampaikan laporan tahapan-tahapan yang telah kami sampaikan, yang telah kami rekap dari tim panitia sampai tadi malam, yang terdiri satu, saya Pucita, kemudian yang kedua adalah Saudara Condro Eko di samping kanan saya, kemudian yang ketiga adalah Muhammad Oktavianto, yang keempat yaitu Bapak Pungki Widiarto, dan yang kelima Agus Prateno. Demikian untuk persiapan mulai dari tahapan 1 sampai dengan akhir tadi malam sebagai verifikasinya untuk finalnya yang dimulai pada hari Senin, bertempat sebagai tempat homebase atau sekretariatnya yaitu di sini di Balai Muhammadiyah. Untuk itu akan kami laporkan tahapan yang pertama, yaitu menyusun program tahapan dari tahapan yang akan kita lalui, kita laksanakan sampai dengan 4 hari terakhir tadi malam. Kemudian di hari kedua koordinasi juga penyusunan persiapan untuk KLB, karena ketika itu kita sudah mengundang diawali dari 26 internal persis yang menyepakati untuk melaksanakan KLB Ascot periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2026. Sehingga tahapan-tahapan itu alhamdulillah kita lewati sampai pada titik akhir untuk verifikasi penjaringan bakal calon ketua. Untuk penjaringan calon ketua itu ada beberapa mekanisme yang harus dilalui Pak bakal calon. Di antaranya adalah didukung dari klub internal basis, kemudian mengumpulkan biodata yang sudah kita kirimkan lewat form. Sebagai aturannya, pengiriman lewat WA maupun email dan print out secara langsung dikirim ke Balai Muhammadiyah. Berawal dikirimkan dari 00 pada hari Rabu, 00 pada hari Rabu, ditutup pengiriman berkas sampai pada jam 19.23 ya, Rabu, berarti tadi malam ditutup, yaitu jam 19.23. Itu batas akhir pengumpulan baik itu dukungan maupun berkas bakal calon. Setelah itu terkumpul, kemudian panitia mengadakan verifikasi masing-masing yang telah diterima panitia. Hasilnya akan kami bacakan.
Berita acara penerimaan berkas calon ketua Askot Kota Surakarta, Askot PSSI Kota Surakarta periode 2022-2026. Rabu 30 Maret 2022 di Balai Muhammadiyah Kota Surakarta, Jalan Teuku Umar nomor 5. Panitia pemilihan terdiri dari 1 Pucinta, yang kedua Condro Eko S, 3 M Oktavianto, 4 Pungki Indarto, 5 Agus Pratikno. Telah diterima dokumen pencalonan ketua Asosiasi Kota Surakarta, Asosiasi PSSI Kota Surakarta periode 2022 periode 2026 yang diserahkan pada kami 30 Maret 2022 mulai jam 00 sampai 19.23. Hasil penerimaan data yang masuk sejumlah 19 klub dengan rincian calon sebagai berikut. Perlu saya bacakan semuanya satu persatu. Apa rekap? Rekap apa, Pak? Gimana? Rekapnya nggak apa-apa, Pak. Oh, rekap, iya. Kalau rekap lebih cepat. Masuk 19 dukungan terhadap Dr. Aryo Surendra, Magister Manajemen, sejumlah 16 dukungan dari klub. Kemudian yang kedua, Dr. Andes Yuska Hilman Sudrajat, 3. Kemudian setelah diverifikasi dukungan dari klub yang masuk, karena ada aturan batas masuk yaitu jam 19.23 dan berkas itu disertai tanda tangan dan stempel, ada beberapa pengiriman yang dianggap tidak sah, yaitu ada 4 diantaranya. 1, untuk dukungan dari Pak Hirman, yaitu dari ketiga tadi gagal 2 dikarenakan 1 terlambat karena masuk jam 19.29. Kemudian yang satunya lagi yaitu masuk 19.36, sehingga panitia mengambil kesimpulan, mengambil keputusan. Ini yang 2 dari dukungan untuk Pak Hirman dinyatakan tidak lolos. Berarti masih 1 dukungan yang lolos. Kemudian yang selanjutnya kami laporkan dari dukungan Dr. Aryo Surendra, yaitu ada 16 yang tidak masuk 2. Tidak masuk itu ada 2 dikarenakan karena itu lewat WA maupun email. 1, untuk yang pertama dikarenakan dikirim tetapi tidak ada stempelnya, jadi tidak ada stempelnya. Kemudian yang satunya lagi tidak lengkap, dianggap tidak lengkap dikarenakan masuknya adalah 19.27. Jadi terlambat 4 menit. Ini pun kami anggap tetap terlambat. Kami mengambil keputusan sesuai dengan aturan yang sudah dikirim. Ini. Sehingga sebagai resum untuk yang terakhir, untuk saudara Aryo Surendra itu ada dukungan
Kemudian dari Pak Irman ada 1 dukungan. Ini untuk verifikasi dukungan yang masuk ke panitia. Selanjutnya di pasal nanti ada aturan yang mengatur dukungan dari klub untuk mencalonkan calon ketua itu minimal didukung 9 klub. Minimal didukung dari 9 klub untuk mengusung salah satu calon. Dengan demikian panitia mengambil kesimpulan di form 1A, ini masuk 1A, adalah yang dinyatakan lengkap dan lolos adalah 1, yaitu atas nama Dr. Aryo Surendra MN. Kemudian yang kedua, verifikasi yang kedua, berkas. Perlu kami sampaikan juga. Setelah dukungan dari dukungan dari klub, itu kan ada berkas dari bakal calon yang terdiri dari 6 item. Kemudian kami tim memverifikasi satu demi satu untuk mencocokkan form yang sudah dikirim dari mulai jam 00 kemarin hari Rabu. Setelah kita verifikasi, yaitu 1, yaitu persyaratan individu kurikulum vitae untuk atas nama Dr. Arya Surendra. Dr. Arya Surendra. Kemudian yang kedua, pas foto. Verifikasi untuk yang pertama, kurikulum ini lolos, artinya lengkap. Kemudian foto juga ada, lengkap. Kemudian yang ketiga adalah SK dari anggota PSSI atau klub ASKAP. Maaf. Klub atau ASKOT asosiasi terkait untuk setiap pengalaman yang dicantumkan. Jadi setelah itu kan membuat, misalkan beliaunya menjadi apa dan sebagainya, harus didukung dengan bukti fisik SK yang melekat di dalamnya. Setelah kami verifikasi, saudara Dr. Arya itu sudah lengkap semuanya, sudah ada. Jadi buktinya nanti di sini sudah saya siapkan. Jadi kalau dari nanti untuk rekan media bisa. Kemudian yang selanjutnya adalah fotokopi KTP karena asli orang Solo ya. Ini setelah diteliti beliaunya pun juga asli Solo. Jadi berarti lolos. Artinya Surakarta, Pak. Apa? Surakarta. Ya. KTP. Kemudian untuk selanjutnya surat hasil pemeriksaan integritas. Jadi setelah diverifikasi semua akan diputuskan di situ yang lengkap. Untuk yang kelima ini juga terverifikasi, artinya sudah lengkap. Kemudian yang keenam, formulir A1 dan B1 sudah komplit. Sehingga dari 6 poin yang diajukan saudara Dr. Arya Surendra lengkap. Kemudian yang kedua yaitu Dr. Andes Yuska Hirman Sudrajat MM. Yang pertama,
itu untuk pas foto terverifikasi, artinya ada komplit. Kemudian yang kedua yaitu kurikulum VT yang tadi sudah saya bacakan, kemudian disertai dengan bukti fisik yaitu SK yang melekat ditulis di situ. Ini kurikulum VT-nya ada, namun dukungan SK yang melekat di situ tidak ada atau tidak dicantumkan, tidak mengirimkan. Jadi hanya isian saja. Untuk di poin ketiga, sehingga kami mengambil kesimpulan kesepakatan tidak terverifikasi karena tidak ada dukungan SK, surat keputusan. Kemudian yang keempat adalah domisili dan sebagainya terverifikasi. Kemudian yang kelima adalah surat hasil pemeriksaan integritas dinyatakan atau tidak terverifikasi. Untuk formulir A1, B1 terverifikasi. Demikian laporan untuk baik A1 maupun A2 yang telah kami sampaikan, sehingga kami mengambil keputusan, mengambil hasil verifikasi yang telah kami verifikasi berlima dan dibantu juga dari sekretaris Askot dan sebagainya, telah disepakati oleh tim komite pemilihan bahwa dari 2 bakal calon yang lolos verifikasi sebagai bakal calon Asosiasi Kota PSSI Surakarta adalah Dr. Arya Surendra, Magister Manajemen, sebagai calon tunggal. Ditandatangani pada jam 12.06 tadi malam sampai jam 12.06 terakhir kita penandatanganan ini. Ya. 0006 ya. Demikian Bapak dan Saudara sekalian dan rekan-rekan dari media, apa yang telah kami sampaikan dari tahapan 1 sampai tahapan akhir, dan hari ini kami umumkan lewat jumpa pers ini, mudah-mudahan menjadikan informasi selanjutnya ke depan kita dari panitia untuk memberikan verifikasi ini secara transparan, tidak punya tidak punya tenden, tidak punya memihak, tidak, karena bekerja sesuai dengan amanah yang telah diberikan kepada kami. Kalau ada kami sampaikan ada, tidak kami sampaikan tidak. Berarti bukti fisiknya pun masih saya bawa semuanya sebagai bukti fisik ketika nanti ada yang menanyakan atau ada yang mau pengen melihat, dipersilahkan. Saya kira itu. Kemudian monggo kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan media, dipersilahkan. Ya, silakan. Saya Ronald Dari Suara.com. Oke. Mungkin untuk Pak Jinto. Ya. Ini kan mengingat Mas Rio calon tunggal besok, karena Pak Herman setelah verifikasi dan sebagainya sudah gugur. Ini untuk pelaksanaan KLB besok apakah tinggal aklamasi atau seperti apa? Karena kan dari dukungan klub kan juga sudah 14 yang mendukung Mas Rio yang lolos verifikasi, dan itu lebih dari aturan yang ada ya, karena minimal kan 9, Mas Rio sudah mendapatkan 14. Artinya apakah besok tinggal diaklamasikan untuk menjadi ketua Askot PSSI Kota Solo atau seperti apa besok gambarannya? Ya, terima kasih. Langsung saya jawab satu-satu ya. Terima kasih. Memang itu nanti ada tahapannya, karena nanti di aturan, yaitu di kalau dulu ADART ya, sekarang status besok tetap kita bahas nanti sampai pada akhir
untuk penetapan itu ada pasal yang berbunyi nanti aklamasi itu di situ ada, nanti akan kami sampaikan juga ketika nanti di persidangan. Jadi itu nanti ini, tapi kalau mungkin dari saudara-saudara kita media sudah bisa mengiring, tapi nanti tetap ada tahapan-tahapan Pak. Kami akan melaksanakan sesuai aturan yang ada. Apalagi ini untuk statuta ini yang mana enggak baru yang kedua ini ya untuk nanti kalau sudah jadi ya itu karena ini baru aturannya baru ya. Jadi mungkin ada yang ini dan sebagainya. Itu Mas. Siap. Cukup. Cukup. Oh ya, monggo yang lain. Berarti tinggal program kerjanya dari Mas aja loh berarti. Iya nanti monggo nanti. Mungkin dari rekan media yang lain. Ya. Gini Pak, saya mau nanya soal kenapa pemilihan di gedung Muhammadiyah semua acaranya tidak di Balai Persis? Ada tujuan tertentu nggak dalam sisi pemilihan tempat? Oh ya, terima kasih. Ya, saya jawab. Ketika rapat perdana awal di Hotel Sahid, mengapa kita memilih di Balai Muhammad? Itu di apa? Ya, maaf. Iya, ini begini, ketika rapat semua internal itu hadir di sana, kemudian untuk mengajukan tempat sebagai sekretariatan. Sebenarnya yang pertama adalah Persis, tapi Pak Kaitir sudah memberi lampu, bocor neng kono, di sana banjir dan sebagainya. Karena beliaunya yang tahu persis di rumah tangga sana, ya udah kita terima. Bagaimana kalau yang lain? Akhirnya kami tawarkan. Coba mungkin di kantor ada yang siap ditempati untuk ini dan sebagainya. Tidak ada. Karena saya ketuanya, saya memberanikan diri untuk pinjam di Balai Muhammadiyah. Saya siap untuk meminjam secara nanti surat menyurat. Jadi tidak ada apa. Mana gedung yang siap dipakai, oke lah kita. Jadi dulu kronologisnya seperti itu. Ya. Sempat di UMS juga ditawarkan di UMS dan di mana itu UNS. Pertama UNS malahan, setelah itu UMS jawabannya karena program wisuda di sana. Kemarin dari Pak siapa itu? Ya. Disnatalis ya. Itu karena ada kegiatan seperti itu, jadi tidak siap. Kemudian di UMS ini, dari UMS juga ditawarkan ke sana. Akhirnya beliaunya juga menolak. Ya sudah. Yang keempat ini, ya udah di sini saja. Nah ini mengapa tempatnya kok di Balai Muhammadiyah yang siap tur entuk ndelalah saya minta ke sini lolungun. Boleh pakai surat, buatkan surat. Karena kita kelembagaan ya kita pakai surat dan sebagainya. Demikian. Tapi kalau melihat sejarah memang ada korelasi antara Muhammadiyah dengan Persis Solo ya zaman dulu. Di mana? Kalau kita melihat sejarah, informasinya memang ada korelasi antara Persis Solo dengan Muhammadiyah. Persis Solo dengan Muhammadiyah. Ya jelas karena di PSHW itu ada di internal sana. Mesti ya misalkan di ASMI dan sebagainya kan dia juga masuk di dalam internal Persis. Iya. Tapi benar Pak Kaidir bocor sedantannya malah bahaya Pak. Internetnya Pak Kaidir. Kalau sing berkasih kok malah kudan. Dananya kok ya. Sebenarnya alternatif pertama kali memang harus Persis karena kita punya sekretariat, tapi beliaunya begitu ya sudah. Ngatur Pak, oke? Ya. Kalau untuk acara besok, tamu undangan selain klub, siapa lagi? Gimana? Tamu undangan selain klub internal apa ada diundang? Selain klub. Selain klub. Musbida gitu aja Pak jawabnya. Musbida kumpul. Musbida, nggak usah sebutin satu-satu, sudah semua. Oh ya, Musbida. Ya, selain klub terkait.
Nanti klub itu diwakili satu. Bisa siapa, yang penting ada surat mandat Manajemen Persija. ya, yang disertai dengan stempel dan materai. Ya, materai. Asprof yang datang siapa Pak? Asprof Pak Ketua langsung datang Mas Wayo. Asprof siapa Pak? Kemarin sudah Mas. Saya. Iya, belum. Jadi kemarin karena saya exco ya. Iya, Jadi kemarin memang Mas Yoyo memang menginformasikan di grup exco, kemudian kelihatannya beliau baru ada rapat komisi DPR RI. Karena memang ini Mas Ketum Asprof ini kan juga DPR RI, nanti mungkin diusahakan akan rawuh, cuman kalau tidak bisa nanti mungkin Pak Wakil atau mungkin mewakilkan exco yang lain. Sama dari Manajemen Persis. manajemen Persis juga, manajemen Persis sama manajemen Persis. Selain Muspika, Asprof sama manajemen Persis Dan pemilik. Iya. dan pemilih. Exco yang diwakili Mas Yo. Bukan, nanti exco lagi atau Tadi apik gue namanya. apik gue. Saya kan masih bertugas sebagai exco PLT saja. Monggo masih ya. Cukup? Pak. Oke. Ya. Baiklah. Sekali lagi atas nama dari panitia pemilihan mengucapkan banyak terima kasih saudaraku dari media yang ikut nyengkuyung memberikan informasi dan sebagainya sehingga kita berjalan lancar. Teriring doa, mudah-mudahan untuk sampai KLB hari Jumat yang akan datang kita lancar, akan menghasilkan sebuah keputusan yang nantinya bisa diimplementasikan demi kemajuan khususnya olahraga sepak bola di kota Surakarta ini. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya dan kerjasamanya di dalam mendukung KLB untuk periode 2022-2026. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih dengan teriring doa jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih waktu saya berikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.